warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Vivi Octaviana. I will explain about noun modifier and adjective phrase. The first one is noun modifiers. Noun modifiers used as explanation when less specific word, atau digunakan saat satu kata saja masih kurang spesifik untuk menjelaskan sebuah noun. Di sini modifier ada dua. Yang pertama pre-modifier atau imbuhan di depan noun. Yang kedua yakni post-modifier atau di belakang noun. Contoh dari pre-modifier. She's the most beautiful person I ever met and I'm lucky to have her. Noun phrase dengan pre-modifier. Selanjutnya contoh dari kalimat post-modifiers atau noun-nya imbuhannya di belakang noun. I really hate walking in the dark, so it's better if we return home before the sun sets. Nah, function atau fungsinya dari noun modifiers, yakni menerangkan material atau bahan dari suatu kata benda, menyebutkan ukuran, harga suatu kata benda, menjelaskan secara lebih detail suatu pelaku. Selanjutnya dari rumus noun phrase, yakni sini ada M plus H yang terdapat dalam tabel di atas samping. M sebagai atau modifiernya sebagai adjektif plus hanya sebagai noun. Adjektif ya ini kata sifat. Contoh dari kalimat atau katanya ada, yakni beautiful girls. Nah, beautiful di sini sebagai adjektif dan girls sebagai noun. Ada dua. Yang kedua yakni rumus yang kedua yakni M plus H. M atau modifier sebagai noun dan hanya juga sebagai noun. Nah, contohnya yakni toko buku. Nah, di dalam bahasa Indonesia toko buku sudah pas. Jika ditranslitkan ke bahasa Inggris menjadi bookstore, kita balik. Jika noun bertemu noun, jika ditranslitkan ke bahasa Inggris harus dibalik. Bookstore, toko buku atau bookstore. Books ini sebagai modifier atau noun. Contohnya yakni bookstores. Book sebagai noun M dan store sebagai H. Selanjutnya adalah adjective phrase. Frasa yang menjadikan adjektif sebagai head atau inti dari frasa tersebut. Rumusnya yakni M plus H. M sebagai adverb modifier and H-nya sebagai adjective atau head-nya. Tidak semua adverb bisa menjelaskan adjektif, hanya adverb of degree. Apa saja itu adverb of degree? Ya, ini menjelaskan tingkatannya. Contohnya ini so, really, to, enough, very, almost, rather, extremely. Contoh dari adjective phrase bisa lihat di sampingnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang professional phrase dan relative pronoun. Professional phrase merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang memberikan keterangan mengenai tempat, waktu, atau kondisi. Preposition ditambah dengan noun, pronoun, gerund, or clause, atau juga dengan preposition, modifier, noun, pronoun, gerund, or clause. Example sentence: I will sleep day long at home. Fungsi preposition phrase digunakan sebagai keterangan untuk melengkapi kalimat seutuhnya. Fungsi lainnya sebagai adverb. Preposisi juga bisa berfungsi sebagai menerangkan verb atau kata kerja yang ada dalam kalimat. Example sentence: Lee writes his small mackerel with utmost pride. Kalimat preposition phrase juga digunakan sebagai adjektif atau kata sifat.
Example sentence: I just met a girl with blue eyes. Itu adalah penjelasan tentang prepositional phrase. Selanjutnya tentang relative pronoun. Relative pronoun berfungsi untuk menggabungkan dua kalimat. Contoh yang pertama itu who. Who digunakan untuk menggantikan subjek. Sentence 1. The man is friendly. Sentence 2. He lives next to me. He mengacu kepada the man dan merupakan subjek. Jika kedua kalimat itu digabungkan akan menjadi the man who lives next to me is friendly. Yang kedua itu whom. Whom digunakan untuk menggantikan objek orang dalam tanda kutip bukan benda. Sentence 1. The woman have me some information. Sentence 2. I called her. Her mengacu kepada the woman dan merupakan objek. Jika kedua kalimat itu digabungkan menjadi the woman whom I called gave me some. Yang ketiga which. Which digunakan untuk menggantikan subjek. Example: Dila adopt kitten which is being thrown away by its previous owner. Yang keempat was. Was digunakan untuk menggantikan possessive pronoun dalam tanda kutip kata ganti kepunyaan. Example: Anna is married to a woman whose father is the Minister of the Economy. Yang kelima, that. That digunakan untuk menggantikan orang. That juga memiliki fungsi yang netral. Bisa digantikan who, which, atau whom. Example: Song that you heard yesterday is a new song for our next album. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang the all function of thoughts, yaitu a thought is an object used to extend the ability of an individual to identify fullness of the surrounding environment. Contohnya yaitu penggunaan pada laptop keyboard, 2 washing machine, 3 CD player. Description. In deskripsi adalah in affection deskripsi the name of the function by description of first prints it. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang which or that dan the use of things. Yang pertama, which. Which mempunyai arti yang dan digunakan untuk menggantikan benda yang ada pada relative clause sehingga tidak bisa digunakan pada manusia. Contohnya, motor clothes which you use is mine. Motor yang kamu gunakan adalah milikku. Yang kedua, penggunaan that. That digunakan untuk menerangkan yang dan bisa dipakai untuk semua hal termasuk manusia atau benda. Contohnya, she has a flowers that you like. Yang artinya, dia mempunyai setangkai bunga yang kamu sukai. Kata which dan that adalah salah satu contoh dari kata ganti yang sering disebut dengan pronoun. Mempunyai beberapa jenis di mana salah satunya adalah relative pronoun yang merupakan kata ganti yang berfungsi menggabungkan kalimat atau menerangkan sebuah kata benda noun. Materi berikutnya yaitu the use of things. We use the general noun things more commonly in speak than in reading face object. But we also use things to refer to ideas, action, and event. What's that thing?
over there in the car park. She always says that she hides things to wear. Contohnya, where are many net things at the museum? Wow.